Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub bab ke-61 fi qada'i hajah akhihil muslim. Pada kesempatan kali ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita dalam bab ke-61 ini tentang keutamaan seseorang yang membantu menunaikan hajat saudaranya. Dalam bab ini kita diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang salah satu akhlakul karimah, sifat mulia yang tak lain dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, di mana dari ini kita bisa mengetahui kalau muslim itu nggak boleh hidup sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli dengan saudaranya, di mana setiap orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bantu membantu. Nah, orang yang membantu saudaranya untuk menunaikan hajat saudaranya memiliki keutamaan yang mulia, fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya kalian itu saling bantu membantu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan juga dalam hal ketakwaan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membantu satu sama yang lain, saling membantu dalam hal kebajikan, dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertakwa, kita diperintahkan juga untuk membantu orang lain agar mereka bertakwa. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong atau membantu orang lain dalam kebaikan. Di sini kita diajarkan bahwasanya Islam itu mengajarkan satu sama lain saling peduli. Bukan hanya dirimu yang bertakwa, namun engkau juga dianjurkan dan diperintahkan juga untuk menolong saudaramu agar mereka lebih bertakwa, yaitu dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saudara kita nggak tahu, kita kasih tahu. Kalau saudara kita berbuat salah, kita nasihati, kita ajak ke jalan yang lebih benar, kita arahkan, dan lain sebagainya daripada kebaikan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu thawab al-mujahidin fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menolong saudaranya atau dia memberikan manfaat kepada saudaranya, maka baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dia itu menolong saudaranya atau memberikan manfaat, dan pertolongan yang ia berikan kepada saudaranya, manfaat yang ia berikan kepada saudaranya ini tidak harus besar, kecil pun tetap mendapatkan keutamaan atau mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Misal ada orang butuh, nggak punya uang, kita sedekah. Ini sama aja kita membantu saudara kita. Dia punya hajat, dia punya keperluan. Keperluannya itu ada sangkut pautnya dengan harta, keperluannya ada sangkut pautnya dengan uang. Maka kita bantu dia semampu kita. Nggak harus bantuan yang menyelesaikan masalahnya, tidak. Yang terpenting kita membantu saudara kita. At-ta'awun 'alal bir. Ketika kita membantu atau kita memberikan manfaat kepada saudara kita, maka bagi kita pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahalanya bukan main-main. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia berkorban nyawanya. Berperang ini bukan sesuatu yang main-main. Pahalanya besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seseorang yang membantu saudaranya atau memberikan manfaat bagi saudaranya, maka baginya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalqan khalaqahum li qada' hawaijin nas ala nafsihi alla yu'adzibahum bin nar, fa idza kana yaumal qiyamah wada'at lahum manabir min nur yuhaddithuna Allah ta'ala wan nasu fil hisab. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makhluk, menciptakan seorang manusia yang tugasnya dan pekerjaannya itu membantu orang lain dalam menunaikan hajatnya. Jadi ada manusia yang diciptakan sama Allah, kesukaannya itu bantu orang lain untuk menunaikan hajatnya, untuk menunaikan kebutuhannya. Maka dikatakan orang-orang yang seperti ini kelak tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika datang hari kiamat akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang kemudian orang yang suka membantu orang lain dalam menunaikan hajatnya itu, dia akan duduk di mimbar-mimbar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia-manusia yang lainnya ini sibuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan bagi mereka yang suka menolong hajatnya orang lain. Ada saudaranya punya kebutuhan, ada saudaranya sedang kesusahan, ada saudaranya punya kepentingan. Ini ada saja orang-orang yang bantu. Nah, orang-orang yang bantu seperti ini nanti di hari kiamat yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia dihisab, dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, berdialog, berbicara dengan Allah. Sedangkan yang lainnya sedang ketakutan dihisab sama Allah. Tapi dia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai kapanpun di dunia ini tetap ada orang-orang yang kepeduliannya kepada saudaranya besar. Itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang kepeduliannya kepada saudaranya sangat besar. Dia bantu saudaranya. Bahkan terkadang kita dapatin orang-orang yang membantu saudaranya walaupun sebetulnya dirinya itu butuh bantuan. Bahkan mendahulukan orang lain padahal dirinya itu butuh. Sehingga orang-orang yang punya sifat seperti itu sifat disebut dengan ithar. Orang-orang yang punya sifat ithar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain, membantu orang lain ketimbang dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri itu sangat membutuhkan. Tapi dia punya sifat ithar. Dia butuh tapi dia mendahulukan orang lain. Nah, ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sa'ali akhihil muslim fi hajah, barang siapa yang berjalan dengan saudaranya, yang membantu saudaranya untuk menunaikan hajatnya, faqudiyat lahu au lam tuqdha, baik dia membantu itu sampai hajatnya sukses, hajatnya saudaranya itu, kebutuhan saudaranya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi apapun hasilnya, berhasil tidak berhasil, dia bantu saudaranya sampai terpenuhi hajatnya atau tidak terpenuhi hajatnya, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar,
niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Maksudnya dia akan datang itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat dosa. Walahu bara'atan, dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pembebasan. Yang pertama bara'ah minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa bara'ah minan nifaq, dan dibebaskan dari kemunafikan. Jadi kita itu kalau membantu saudara kita, ada saudara yang punya kebutuhan, ada saudara yang punya hajat, kita keluar untuk membantu dia. Sukses gak sukses, berhasil gak berhasil, kebutuhannya tercapai atau tidak tercapai, yang penting kita membantu, maka diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan akan diberikan oleh Allah 2 pembebasan. Apa? Dibebaskan dari api nerakanya Allah dan dibebaskan dari sifat munafik. Karena nggak ada yang jamin kita ini terbebas dari sifat munafik. Bisa jadi hari ini saleh, besok jadi orang munafik, wa iyadzubillah. Bisa jadi seumur hidupnya dalam keadaan saleh, mau meninggal dunia malah berubah jadi orang munafik. Tapi orang yang membantu saudaranya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pembebasan, dibebaskan dari siksa nerakanya Allah dan juga dibebaskan dari sifat kemunafikan. Nah, ini istimewanya bagi orang-orang yang membantu saudaranya. Bantuannya yang jelas bukan hanya yang besar, yang kecil semampu kita. Ada saudara kita punya hajat, butuh ditolong, apapun kita bisa tolong dengan harta kita. Sedekah itu kan termasuk bagian daripada membantu hajat saudaranya. Ada orang yang nggak bisa makan, kita kasih makan. Ada orang yang butuh pakaian, kita berikan pakaian. Ada anak yang mau sekolah nggak punya buku atau buku tulis atau nggak punya buku pelajarannya, kita berikan kepada mereka. Apapun itu, pokoknya saudara muslimmu dia punya hajat, kau membantu hajatnya, maka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirimu tidak akan tersentuh api neraka, dijauhkan dari siksa nerakanya Allah dan dijauhkan daripada sifat kemunafikan. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang yang membantu hajat saudaranya. Gak punya uang, tenaga, dengan tenaga kan bisa. Gak punya uang, ide, pikiran, semua. Apapun yang bisa kau lakukan untuk saudaramu, ketika saudaramu punya hajat, lakukanlah. Misal kampung kita, tetangga kita ada punya anak, dia mau nikahkan anaknya, kita gak bisa nyumbang, gak bisa bantu dengan material, bantu dengan tenaga. Karena tetangga kita juga butuh tenaga, butuh orang yang rewang-rewang, yang bantu-bantu. Jadi apapun yang kita lakukan untuk saudara kita, menunaikan hajatnya, tuqdha aw lam tuqdha, tuntas masalahnya, hajatnya, dapat hajatnya, sukses hajatnya atau tidak. Jadi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya, bukan kau diperintahkan bantu saudaramu sampai sukses sampai berhasil, tidak. Kau bantu, sukses tidak sukses itu tangannya Allah Subhanahu wa taala. Berhasil tidak berhasil itu tangannya Allah taala. Yang dilihat sama Allah apa? Perjuanganmu untuk saudaramu, kepedulianmu untuk saudaramu. Maka sukses tidak sukses, terlaksanakan tidak terlaksanakan, tercapai hajatnya atau tidak tercapai, yang penting kau bantu saudaramu, bagimu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah, engkau dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, engkau terbebas dari sifat kemunafikan. Nah, ini kesempatan. Jadi kalau ada orang punya hajat, kita jangan pura-pura nggak tahu, karena di dalam pertolongan yang kita lakukan itu terdapat kemuliaan yang luar biasa. Dan pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas kama tadi nutudan. Apa yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita. Kita suka nolong orang, nanti ketika kita susah ada orang yang nolong kita. Kita bantu orang yang kelaparan dengan memberikan makan, maka kita pun akan mendapatkan bantuan di saat kita lapar. Apapun yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang butuh hajat, butuh uang, nggak punya, kita kasih sedekah. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Termasuk daripada membantu hajat sesama itu juga bersedekah. Dan sedekah ini keutamaan yang luar biasa. Orang yang sedekah itu dapat banyak fadilah. Yang pertama, dapat fadilahnya menunaikan hajat saudaranya, bantu menunaikan hajat. Yang kedua, ada fadilah sedekahnya. Dan sedekah punya keutamaan yang luar biasa.
yang beberapa bab yang lalu pernah kita kaji, bagaimana keutamaan orang yang suka bersedekah. Sampai beberapa waktu yang lalu saya pernah baca kejadian nyata. Ada seorang wanita di Riau, tinggal di Riau, dia orang kaya. Kemudian divonis sama dokter kena kanker darah. Jadi terkena penyakit kanker darah. Maka butuh perawatan yang luar biasa. Maka wanita tadi karena sudah tua, penyakitnya juga penyakit serius, dia pakai pembantu di rumahnya. Yang bantu dia keseharian, nyiapkan obatnya, nyiapkan makan, minum. Maka dia sewa seseorang yang bekerja merawat dirinya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini bekerja tiap hari menyediakan obat, ngerawat si wanita tua tadi karena dalam keadaan sakit. Tapi si pemilik rumah ini, majikan ini selalu dapetin orang yang bantu dia ini, orang Indonesia ini suka masuk ke kamar mandi. Terus kalau masuk ke kamar mandi lama. Jadi normalnya orang biasanya ada ke belakang buang air kecil, buang air besar. Biasanya kalau sehari mungkin 4-5 kali. Ini wanita lebih sering daripada itu, beberapa jam sekali masuk kamar mandi. Kalau sudah di kamar mandi lama. Sampai akhirnya dia panggil itu wanita tadi. Saya ini suka ngeliatin Anda dalam sehari itu sering mondar-mandir masuk kamar mandi. Sudah gitu kalau di kamar mandi lama. Kenapa? Wanita ini nggak nuntut. Kau harusnya kerja, lebih fokus ke pekerjaanmu. Dia cuma tanya, kenapa kok kau sering mondar-mandir masuk kamar mandi dan kalau di kamar mandi lama? Maka wanita ini malah menangis ketika ditanya. Kemudian dia cerita, sebetulnya 2 bulan yang lalu saya baru melahirkan seorang anak. Saya ini pengantin baru, kemudian saya baru punya anak. Tapi karena keadaan ekonomi kami yang buruk, ketika ada panggilan pekerjaan di sini, maka saya langsung daftar dan saya berangkat. Namanya seorang ibu pasti ada kangennya, ada rindunya kepada anak yang 2 bulan, usianya masih 2 bulan sudah ditinggal. Dan saya masuk ke kamar mandi mondar-mandir itu apa? Karena air susu saya itu masih keluar. Dan karena tidak diminum oleh bayi maka kencang yang luar biasa. Maka saya masuk kamar mandi mengeluarkan air susu saya supaya tidak rasa sakit di dada saya ini. Maka si pemilik rumah ini nangis ngelihat ada saudara seagama, saudara muslimahnya yang karena kekurangan ekonomi tadi sampai harus ninggalkan keluarganya, anak usia 2 bulan ditinggal. Dia sedih yang luar biasa ngelihat keadaan wanita ini. Maka wanita tadi suruh kerja, sudah lanjutkan pekerjaanmu. Ini wanita tua kemudian telepon ke salah satu travel, kemudian membelikan tiket pulang buat yang bantu-bantu dia di rumah tadi, disiapkan tiket pulangnya di hari itu juga. Kemudian dipanggil dari pembantunya, ini tiket pulangmu, kau pulang hari ini supaya kau bisa menyusui anakmu, dan ini gajimu 2 tahun. Kontraknya 2 tahun ini, dikasih gajinya 2 tahun. Ini gajimu 2 tahun. Kau pergi ke negaramu sekarang, pulang ke sana, susuin anakmu, didik anakmu, rawat anakmu. Kalau setelah 2 tahun kau masih ingin kerja di sini, dikasih nomor teleponnya, saya akan terima kau. Yang penting sekarang kau pulang, kau beri makan anakmu, kau rawat anakmu. Maka wanita tadi pulang sampai negaranya, sampai Indonesia, kemudian bisa merawat anaknya karena punya cukup uang untuk 2 tahun. Gajinya 2 tahun diberikan secara cuma-cuma. Ini perempuan setelah bantu si pembantu tadi pulang, beberapa hari setelahnya waktunya check up. Ketika di check up darahnya sama dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada kankernya. Sampai dokternya ini bingung, dilakukan pengecekan 2 kali, dilakukan pengecekan 3 kali. Loh, ini perempuan sudah kena penyakitnya parah, kanker di darahnya. Kok tiba-tiba dicek berapa kali nggak ada kankernya, 0%. Maka sampai ditanya sama dokternya, kau ini minum obat apa? Apa yang kau minum ini? Obat apa yang kau konsumsi sampai penyakitmu ini bisa hilang? Belum pernah ada obat yang bisa menghilangkan kanker darah secara 100% seperti ini. Maka wanita tua tadi menjawab apa? Saya minum obat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ketika dia bantu hajat muslim lainnya, ada saudaranya punya hajat, dia butuh uang, terpaksa kerja, ninggalkan anaknya, dia bantu dengan bantuan yang luar biasa. Maka orang yang seperti itu nggak akan dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka diganjar sama Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya, rezekinya pun akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan bagi orang yang membantu saudaranya menunaikan hajat saudaranya. Wa an Anasin qal,
Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi muslim kataballahu lahu bi kulli khatwatin 70 hasanah wa kafara anhu 70 sayyi'ah fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh fa in mata fi khilali dzalika dakhala al jannah bighairi hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan dengan saudara muslimnya untuk menunaikan hajat saudara muslimnya, dia jalan sama saudaranya, membantu saudaranya untuk menunaikan hajat saudaranya, maka baginya di setiap langkah itu 70 hasanah, 70 kebajikan. Ada saudaranya misalnya mau kemana, sakit, mau pergi ke dokter, dia temenin saudaranya, maka setiap langkah yang ia lakukan dalam perjalanan itu satu langkah 70 kebaikan, satu langkah 70 kebaikan, satu langkah 70 kebaikan. Ketika seseorang membantu saudaranya, wa kafara anhu 70 sayyi'ah, bukan hanya dicatat baginya 70 kebaikan, namun diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala 70 dosanya dalam setiap langkah. Fa in qudiyat hajatahu, kalau saudaranya itu hajatnya terpenuhi berkat dirinya, jadi dia nolong sampai hajatnya saudaranya itu terpenuhi, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, enggak punya dosa. Dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in mata fi khilali dzalik, kalau dia mati di tengah-tengah bantu. Jadi pergi sama saudaranya, bantu saudaranya, belum sampai selesai, ini orang meninggal dunia, yang bantu meninggal dunia, dakhalal jannah bi ghairi hisab, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Jadi kalau ada saudara kita butuh bantuan, kita ngelihat orang butuh bantuan, walaupun itu ringan, jangan pernah kita menjauh. Karena apa? Ada kesempatan buat kita. Yang pertama, kalau kita bantu sampai hajatnya terlaksanakan, selesai, tuntas, dosa kita diampuni seperti kita baru dilahirkan oleh kedua orang tua kita, oleh ibu kita. Kalau seandainya ketika kita masih bantu dia dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tahu keutamaannya bagaimana membantu orang lain. Dan Nabi SAW, para sahabatnya, para a'immah, semuanya kehidupannya bantu orang lain. Tidak ada yang hidup sendiri-sendiri. Mereka semua membantu orang lain. Para sahabatnya Nabi sampai punya sifat ithar. Dan Nabi tidak mau membiarkan ada orang yang minta bantuan dibiarkan tanpa bantuan. Kalau Nabi nggak bisa membantu, sampai dalam sebuah riwayat dalam kitab Anisul Mu'minin itu disebutkan ada satu orang yang laparnya luar biasa, butuh, orang yang butuh hajat sebenarnya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, saya butuh, ya Rasulullah bantu saya. Kata Rasulullah, saya hari ini juga nggak punya apa-apa, tapi pergilah kau tunaikan hajatmu. Misalnya orang ini lapar atau butuh sesuatu di pasar, kata Rasulullah, pergilah kau ke pasar, tunaikan hajatmu dan katakan kepada penjualnya ala hisab Muhammad, nanti yang bayar Nabi Muhammad. Sampai seperti itu. Sama Nabi diperintahkan, kau pergi tunaikan hajatmu, nanti yang bayar saya. Bilang sama orang tersebut, kalau yang menjamin saya Nabi Muhammad. Dan begitu juga dengan para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai lomba bagaimana caranya ngalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tidak ada satu kebajikan kecuali dia bersegera ke sana, bergegas jadi orang pertama yang melakukannya. Habis sholat Nabi tanya, man minkum al-yawm tasaddaq ala miskin, siapa hari ini daripada kalian yang sedekah sama fakir miskin? Ana ya Rasulullah. Padahal sholatnya sholat subuh. Sehingga para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami nggak sempat untuk sedekah, keluar dari rumah sudah mau adzan langsung cepat-cepat ke masjid, nggak ada waktu. Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumahnya masih sempat sedekah. Sampai dikatakan sama Rasulullah, man minkum al-yawm at'ama miskinan, siapa dari kalian yang hari ini memberikan makan kepada fakir miskin? Sahabat jawab, ya Rasulullah, nggak sempat, kita keluar matahari belum terbit, sebelum subuh. Kita dengar azan langsung bergegas ke masjid, belum sempat kita kasih makan orang. Abu Bakar sih jawab, ana ya Rasulullah. Ketika ditanya, kapan kau kasih makan orang? Tadi waktu saya mau masuk ke masjid, saya dapatin ada orang miskin kelaparan di depan masjid. Dan kemudian saya lihat cucu saya, cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya lihat cucu salah seorang daripada cucu saya
cucu atau anaknya Sayyidina Abu Bakar bilang, cucu atau anaknya Sayyidina Abu Bakar masih ngantongin potongan roti di kantongnya. Maka saya ambil, saya bilang kepada cucu atau anak saya tadi, nanti saya ganti di rumah. Ini potongannya diambil, diberikan kepada fakir miskin yang ada di depan masjid. Tidak ada satu kebaikan kecuali segera dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Musim dingin datang, Sayyidina Umar bin Khattab nyiapkan selimut untuk para fakir miskin, rumah-rumahnya orang nggak punya, janda-janda yang ditinggal wafat sama suaminya di peperangan, atau wanita-wanita yang suaminya sedang ada di medan peperangan. Sayyidina Umar tuh nyiapkan selimut banyak, diletakkan di atas keledainya. Malam hari dia mau jadi orang pertama yang mensedekahkan selimut kepada orang-orang yang butuh selimut, yang kedinginan. Keluar dari rumahnya menjelang waktu subuh, maka setiap dia ketok rumah pintunya orang mau ngasih selimut, dia bilang apa? Abu Bakar tadi sudah dari sini ngasih kami selimut. Pergi ke sana sudah, pergi ke sana sudah, sampai di ujung di Madinah, rumah yang paling ujung. Ketika sampai di ujung itu dia dapetin Abu Bakar As-Siddiq baru jalan dari rumah itu, bawa selimut, habis semua selimut ini bawa. Karena apa? Mereka tahu keutamaannya bantu saudaranya yang sedang butuh sesuatu, yang ada hajat dibantu. Ini dapat pahala yang luar biasa. Ini para sahabat Nabi berlomba-lomba ingin mendapatkan keutamaan ini, ingin wafat tanpa dihisab, ingin diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, ingin dapat 2 baraah, pembebasan dari api nerakanya Allah dan pembebasan dari kemunafikan. Makanya mereka berlomba-lomba. Mereka nggak mau kehilangan kesempatan itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya para sahabatnya, Nabi yang menunjukkan kepada para sahabatnya bagaimana Rasulullah SAW membantu saudaranya menunaikan hajatnya. Sampai Nabi itu pernah keluar di musim dingin, keluar dari rumahnya karena punya uang nggak banyak. Nabi mau pergi ke pasar, mau beli pakaian yang tebel, pakaian yang tebel yang bisa sedikit menghangatkan tubuhnya dari cuaca yang buruk itu. Keluar dari rumahnya, di tengah jalan Nabi dapetin seorang budak wanita yang duduk nangis. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kau menangis? Dibilang, ya Rasulullah, saya diperintahkan sama majikan saya untuk belanja, dan di jalan uangnya jatuh, hilang. Maka saya nangis karena saya takut pulang saya pasti dihukum sama majikan saya. Berapa uangnya yang hilang? Sekian ya Rasulullah, dikasih sama Nabi. Ini uangnya Nabi yang sedikit tadi nggak bisa dapat mantel, kecuali saya kalau kembali pasti dimarahin sama majikan saya. Saya akan dituduh main kayak, dituduh begini kayak. Karena waktu yang lama. Majikan saya nggak mungkin percaya kalau uang itu hilang dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, apa yang bisa saya bantu? Rasulullah nggak mau kehilangan kesempatan juga, dan Nabi Muhammad mengajarkan ini kepada umatnya. Kata wanita tadi, ya Rasulullah, kalau bisa kau antarkan aku pulang ke rumah. Ini yang minta budak wanita. Yang diminta untuk mengantarkan siapa? Pemimpinnya dunia wal akhirah, yang punya surga, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu saya jalan di depan, kau jalan di belakang saya. Nanti kau tunjukin jalannya. Ini adab juga. Jadi kalau kita ada perempuan yang bukan muhrimnya, jangan perempuan suruh jalan di depan. Karena kalau perempuan itu jalan di depan, kita ngelihat tubuhnya, maka syahwat nanti bisa muncul, ada syaitan yang ganggu kita. Nabi Muhammad di depan, wanita tadi di belakang, supaya tidak terjadi fitnah. Sampai orang-orang orang Ansar yang saat itu mereka di jendela rumah mereka ngelihat ke arah luar, bingung ngelihat ada Nabi Muhammad jalan ke arah rumah mereka. Ini ada apa? Nabi Muhammad kok jalan menuju ke arah rumah kita? Mereka nggak ngelihat kalau di belakangnya Nabi Muhammad ada budak wanitanya. Mereka kebingungan. Apa ini, ada apa kok tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Nabi Muhammad datang ke rumah kita? Maka Nabi sampai di depan rumah mereka, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab tapi suaranya pelan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi sama Nabi, Assalamualaikum, sampai 3 kali. Yang ketiga diangkat suaranya Nabi, Assalamualaikum ya ahlad dar. Baru mereka jawab semua serentak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan Nabi Muhammad. Maka Nabi pertama kali yang ditanya sama Nabi, kenapa kalian nggak jawab salam saya? Saya salam dari tadi, sudah ngucapin salam sekali, 2 kali kok nggak kalian jawab? Kata mereka, ya Rasulullah, kami jawab salam Anda tapi dengan suara yang pelan, supaya Anda tidak dengar dan Anda ulang-ulang salam Anda, sehingga rumah kami mendapat doa dan keberkahan dari lisanmu ya Rasulullah. Maka Nabi tersenyum melihat pintarnya orang Madinah. Karena saat Nabi mengucapkan salam itu kan doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, memberikan rahmat kepada kalian, memberikan keberkahan bagi kalian. Ini kan doanya Nabi. Dijawab suaranya pelan biar doanya diulang-ulang. Maka Nabi tersenyum ketika orang Madinah, orang Ansar tadi menjawab pertanyaannya Rasulullah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau datang ke tempat kami, ini ada apa?
Maka dijawab oleh Rasulullah, nih saya bawa pembantu Anda. Diceritakan sama Nabi Muhammad. Maka orang Ansor terkejut. Pembantu budak wanita diantarkan sama Nabi Muhammad. Nabi bantu hajatnya, uang yang hilang diganti, diantarkan sama Nabi biar nggak dimarahin sama majikannya. Sampai orang-orang Ansor ini saking takjubnya ngelihat akhlaknya Nabi Muhammad. Maka mereka berkata apa? Ini budak wanita ini hari ini saya merdekakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikraman li Rasulillah, untuk penghormatan kepada Rasulullah, budak wanitanya sampai dimerdekakan. Si budak dapat berkah dari bantuannya Nabi Muhammad, dapat berkah dimerdekakan. Yang mungkin dulu dia nggak pernah berpikir suatu saat bakal dimerdekakan, berkahnya Nabi Muhammad dia dimerdekakan. Ini kan ajaran penting dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau pulang ke rumah yang pertama kali ditanya sama Nabi Muhammad kepada istrinya, ada makanan nggak? Ada ya Rasulullah, sedekah atau hadiah? Kalau sedekah dibawa ke ahli sufah, orang-orang miskin yang tinggal di emperan masjid, suruh makan. Kalau hadiah dibagi dua sama Nabi, setengah ditaruh rumahnya buat dia sama keluarganya, setengah lagi dibawa ke ahli sufah. Dan terkadang Nabi duduk bersama ahli sufah, orang-orang miskin itu makan bersama dengan mereka. Nabi ngajarkan kepada kita jangan hidup sendiri, bantu saudaramu. Karena ada saudara kita yang lapar, ya kita bantu dengan makanan. Ada saudara kita yang butuh pakaian, kita bantu dengan memberikan pakaian yang kita miliki. Itu sudah dapat keutamaan yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai dalam pembahasan-pembahasan yang lalu kan kita sudah bahas. Ada namanya hukukul jiran, haknya tetangga yang harus kita tunaikan. Ini kan semua dalam kategori kita membantu hajat saudara kita. Jadi ada hak-haknya orang lain yang harus kita tunaikan. Kita punya harta, dikasih harta lebih sama Allah, berarti di situ Allah titipkan haknya orang lain di harta kita, untuk disakatin, untuk disedekahin, untuk berbuat baik. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ma'a akhihi muslim fi hajah, fanasahahu fiha, ja'alallahu bainahu wa bainan nar sab'a khanadik ma bainal khandak wal khandak kama bainas sama'i wal ard." Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan dengan saudara muslimnya untuk menunaikan hajat saudara muslimnya, membantu menunaikan hajat saudara muslimnya, kemudian dia menasihati saudaranya, dia memberikan nasihat kepada saudaranya, maka Allah jadikan antara dirinya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala sab'atu khanadik, 7 arit, dan jarak antara arit yang satu dengan arit yang satunya lagi seperti jaraknya bumi dan langit. Intinya apa? Artinya kita itu dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar dengan saudaranya, membantu menunaikan hajat saudaranya, kemudian dia ngasih nasihat, kau harusnya berbuat seperti ini, kau kan sekarang punya hajat, nanti kalau berhasil kau sedekahkan sekian. Nasihat apapun lah, yang penting nasihat kebaikan. Ngasih masukan kepada saudaranya, ngasih nasihat kepada saudaranya, maka akan Allah jadikan antara dirinya dengan nerakanya Allah 7 arit. Setiap satu arit dengan arit berikutnya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi jarak yang sangat jauh. Artinya kita dijauhkan daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat itu juga termasuk daripada kebaikan. Apalagi kalau kita sempurnakan, kita berikan nasihat yang baik kepada dirinya, kemudian kita bantu juga untuk menunaikan hajatnya. Orang yang kelaparan jalan di rumah kita atau kita ketemu di jalan, kita bantu dia untuk menunaikan hajatnya, bisa beli makan walaupun cuma 2.000 3.000. Sudah kita dapat kebaikan yang tadi disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita tidur bisa jadi orang itu malah bangun malam doakan kita. Bagaimana kalau kita bantu sana sini, kita tidur ada ratusan orang yang mendoakan kita. Apa nggak beruntung itu? Dan doanya orang itu untuk orang lain tanpa orang itu mengetahui, asra'u ilal ijabah. Orang yang kita bantu itu mendoakan kita fi dhahril ghaib. Kita nggak tahu kalau kita doakan, dan dia juga nggak doa di depan kita. Dia berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, orang yang bantu saya ini kalau punya masalah bantulah ya Rabb, ya Rabb. Kalau orang ini punya utang, maka berikanlah jalan keluar menunaikan utangnya. Kalau punya anak, jadikan anak yang soleh. Ini keluar dari lisan-lisannya orang yang mendoakan kita, yang cepat untuk diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita tidur tapi ada ratusan orang yang mendoakan kita. Berkat apa? Berkat kita bantu tadi.
Itu manfaatnya kalau kita membantu saudara kita, apapun bantuannya. Jadi jangan memikir bantuan itu harus yang besar-besar. Kalau kita memang orang yang mampu, ya keluarkan yang besar. Kalau nggak mampu apapun itu. Sampai nasihat, nggak bisa mengeluarkan apapun cuma dengan nasihat. Nemenin saudara kita yang punya hajat, sama kita kasih nasihat kepada dia, tetap dapat manfaat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan bisa bantu dengan harta, maka itu lebih mulia. Bisa bantu dengan pikiran, bisa bantu dengan tenaga, itu semua tetap diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang sia-sia bantuan kita kepada saudara kita. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi inda aqwamin ni'man. Allah itu memberikan kenikmatan kepada sekelompok kaum, nikmat yang besar. Sama Allah diberikan kepada sekelompok kaum. Kalau satu desa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madamu fi hawaijin nasi ma lam yumillu. Selagi penduduk tersebut atau kaum tersebut itu tidak pernah bosan untuk membantu kebutuhan saudaranya. Kalau sudah merasa bosan, gak mau bantu lagi saudaranya, kenikmatan itu diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipindahkan ke kaum yang lain. Selagi kaum itu suka saling tolong menolong, saling bantu membantu, nggak pernah bosan dalam membantu saudaranya, maka ada kenikmatan yang besar yang Allah letakkan pada kaum tersebut. Dan kenikmatan itu nggak akan diambil sama Allah kecuali kaum tersebut sudah mulai bosan membantu orang lain. Kalau nggak bosan, maka kenikmatan itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi itu pernah tanya kepada para sahabatnya, kalian tahu enggak singa itu kalau mengaung dengan suaranya aungan yang luar biasa menyeramkan, apa yang diucapkan sama singa tadi? Maka dijawab oleh para sahabat, Allahu a'lam, enggak tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, aungan singa itu yang diucapkan sama singa itu adalah Allahumma la tusallidni ala ahadin min ahlil ma'ruf. Ya Allah, jangan kau kuasakan kepadaku seseorang yang baik. Jadi singa itu tiap ketemu sama orang itu kan ngaung. Dan doanya singa, dia tidak mau menerkam orang-orang yang baik. Jangan sampai ada orang-orang yang baik yang jatuh ke tanganku. Itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang baik itu bantu orang dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang baik itu dimuliakan sama Allah. Sampai sahabatnya Nabi Safinah, kita pernah baca sejarahnya, ketemu sama singa nggak takut, singanya malah dijewer. Kenapa? Ahlil ma'ruf, orang-orang yang mulia, orang-orang yang suka bantu orang berbuat baik itu diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu. Singa saja nggak mau makan, nerekam aja nggak mau. Bahkan doanya dia dijauhkan daripada menguasai orang-orang min ahlil ma'ruf, orang yang baik tadi. Ini keutamaan orang yang berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik sama orang, pasti suatu saat ketika kita butuh tolong, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sampai dulu ada salah satu cerita seorang wanita. Seorang wanita ini kerjaannya bikin roti. Kalau pagi itu sarapan dia bikin, masak buat keluarganya. Dia bikin roti, selalu masakannya itu dilebihkan. Jadi kalau bikin roti keluarganya 4 orang, bikin rotinya 5. Kemudian diisi dengan makanan apa, kemudian roti itu diletakkan di jendela rumahnya. Supaya apa? Kalau ada orang miskin yang kelaparan lewat, ada makanan boleh diambil. Jadi membantu saudaranya yang sedang kelaparan. Setiap pagi seperti itu. Dia bikin roti, diletakkan di jendela rumahnya, kemudian dia teruskan pekerjaan rumahnya. Dan setiap hari ada satu fakir miskin, ya itu aja, yang lewat depan rumahnya kemudian ngambil rotinya. Setiap ngambil roti, fakir miskin ini sama mulutnya ini bergerak, ngerompet ya. Jadi ngambil roti itu sambil orang ini berkata apa? Keburukan yang kau lakukan itu akan membekas pada dirimu, akan ada pada dirimu. Tapi kebaikan yang kau lakukan maka akan kembali kepada dirimu. Setiap ngambil roti dia ngucap seperti itu. Besok pagi dia bikin roti lagi, lewat lagi, ngambil lagi, sambil berkata seperti itu. Kejelekan, keburukan yang kau lakukan, maka itu akan kembali kepada dirimu. Kalau kebaikan yang kau lakukan, itu juga akan kembali kepada dirimu. Selalu kayak gitu. Sampai setelah beberapa lama ini perempuan mulai marah. Ini orang setiap hari saya kasih makan roti, gak pernah ngomong yang enak, terima kasih kek atau apa kek, malah berbicara yang saya nggak paham maksudnya apa. Keburukan akan kembali kepada saya,
Kalau kebaikan juga akan kembali kepada saya. Apa maksudnya nih orang ini? Sampai di keesokan harinya perempuan ini karena sudah marah ketika bikin roti buat yang biasa ditaruh di jendela itu dikasih racun. Dan dikasih racun biar makan mati. Jadi nggak ngambil roti saya lagi dan nggak ngomong yang seperti itu. Ketika dikasih racun roti itu diadon, dia sadar, ya Allah apa yang saya perbuat ini? Oh, saya ini biasanya bantu orang, cuma maksud gara-gara seperti ini saya mau membinasakan orang, mau bunuh orang. Maka adonannya tadi diremot-remot sama dia dibuang ke api. Maka diadon roti baru lagi seperti biasanya, dibikin dengan makanan yang enak, diletakkan lagi di jendelanya. Datang lagi orang miskin itu, ngambil lagi sambil berkata, keburukan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu, kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Nah, ini perempuan ini punya satu anak yang hilang, pergi lama nggak kembali-kembali. Setiap kali dia sedekah, dia bikin roti, dia bisa sedekahnya cuma dengan roti. Setiap kali dia bikin roti, dia sedekahkan rotinya, dia berharap sama Allah, ya Rabb, berkat sedekah ini kembalikan anak saya. Karena anaknya sudah hilang beberapa tahun, gak ada kabarnya. Selalu dia berdoa, ya Rabb, dengan sedekah ini harapan saya anak saya kembali dengan selamat. Di hari itu ketika dia mau berbuat buruk sama fakir miskin tadi, dia gagalkan niat buruknya untuk bunuh fakir miskin tadi. Kemudian dikasih roti yang sebagaimana dia biasa bikin untuk fakir miskin tadi. Gak lama setelah itu ada orang yang ngetok pintu rumahnya ketika dibuka anaknya. Anaknya yang sudah bertahun-tahun hilang. Rupanya anaknya itu punya cerita sehingga datang kepada ibunya itu dalam keadaan yang sudah kurus, bajunya sudah compang-camping. Dan dia berkata kepada ibunya, Bu, saya ini perjalanan sekian lama gak punya makanan, hampir mati. Ketika saya mau masuk ke kampung tadi ini, itu saya merasa kalau ini nyawa saya sudah sampai sini, gak bisa teruskan jalan saya sampai ke rumah karena sudah lapar yang luar biasa. Kalau nggak ada makanan yang masuk ke mulut saya akan mati. Tiba-tiba ada satu orang fakir miskin bawa roti. Dia bilang, apa, saya ini juga butuh makanan ini, tapi hari ini saya lihat Anda lebih butuh daripada saya, maka ini roti ambil buat Anda. Ibunya dengar itu langsung nangis dan dia sadar apa yang dikatakan sama fakir miskin tadi. Keburukan yang kau lakukan kembali kepada dirimu, kebaikan yang kau lakukan juga akan kembali kepada dirimu. Kata ibu tadi, andai tadi roti itu saya kasih racun dan diambil sama fakir miskin itu akan diberikan kepada anak saya makan mati. Tapi karena saya gagalkan niat saya, maka roti yang saya berikan itu roti yang gak ada racunnya, dimakan sama anak saya, maka anak saya terselamatkan daripada kematian. Jadi setiap keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Setiap kebaikan yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang marfu, idza arada ahadukumul hajah. Ini tips dari Sayyidina Ali yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang daripada kalian itu punya hajat, punya kebutuhan, ada hajat, kata Sayyidina Ali apa? Falyubakkir laha yaumal khamis. Maka hendaknya dia lakukan hajatnya itu di pagi-pagi hari, di hari Kamis. Wal yagra idza kharaja min manzilihi akhir surat Al-Imran. Dan ketika dia keluar dari rumahnya, hendaknya dia membaca ayat terakhir daripada surat Al-Imran. Kemudian dia baca ayat kursi. Kemudian dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan dia juga baca ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Fa inna fiha hawaijud dunya wal akhirah. Karena ayat-ayat ini semua terdapat hajat dunia wal akhirah, bisa mengijabahi. Jadi panjenengan itu kalau punya hajat, mau ada pekerjaan kayak atau mau ada apapun lah, jadi yang menjadi kebutuhan kita, pilih harinya kapan? Pilih harinya hari Kamis di pagi hari. Misalnya ada kerjaan mau buka toko kayak supaya bisa lancar, atau mau buka usaha, hari Kamis di pagi hari kita keluar dari rumah kita, baca akhir surat Al-Imran, ayat terakhir dari surat Al-Imran, kemudian baca ayatul kursi, kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian baca Al-Fatihah. Ini tips dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya hajat kita diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ayat-ayat ini terdapat hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan dunia wal akhirah. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Abdullah ibnul Hasan, putra dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdullah radhiyallahu taala anhum, ataitu bab Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah datang ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz, datang ke pintu rumahnya Umar bin Abdul Aziz karena ada kebutuhan yang harus dia menjadikan dirinya pergi ke sana. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz tahu yang datang itu adalah Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib,
Maka beliau berkata apa? Wahai Abdullah, wahai cucu Rasulullah, kalau kau ini punya kebutuhan, ada sesuatu yang kau butuhkan, cukup kau kirim orang ke sini. Atau kau tulis surat kepadaku, sesungguhnya aku malu engkau berdiri di depan pintuku. Aku itu malu kalau ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimnya Umar bin Abdul Aziz kepada cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ta'zimnya Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya. Saya ini malu sama Allah kalau sampai ada orang yang butuh sesuatu dengan saya sampai berdiri di pintu rumah saya. Saya malu. Karena beliau kepingin jadi seorang pemimpin yang betul-betul adil. Gak sampai rakyatnya itu datang ke tempatnya ngetok pintunya karena butuh. Harus kebutuhan itu diberikan sebelum rakyatnya datang. Nah, ini kebijaksanaan dan kemuliaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai seperti itu. Ada orang datang ke pintu rumahnya karena butuh sesuatu, malah dibilang apa? Kalau kau butuh sesuatu cukup kirimkan orang ke sini. Atau tulis surat ke saya. Saya malu kalau sampai Allah itu melihat Anda berdiri di depan pintu rumah saya karena Anda butuhnya. Ini pemimpin yang luar biasa. Gak mau kalau sampai rakyatnya sengsara, gak mau kalau sampai rakyatnya itu membutuhkan sesuatu. Kakeknya Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab, sama juga ketika ngelihat ada anak kecil nangis gak bisa berhenti, kata Sayyidina Umar bilang kepada ibunya, apakah kau tidak bisa mendiamkan anakmu yang nangis dari tadi? Kata si wanita tadi, ini anak saya nangis karena lapar. Maka wanita tadi berkata, kalau Umar bin Khattab sebagai khalifah dia berbuat adil, maka anak saya gak mungkin nangis. Kaget Umar bin Khattab. Ini wanita gak tahu kalau dia diajak omong Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab jalan dari tempat itu ke Baitul Mal. Perjalanan yang jauh. Sampai ke Baitul Mal dia ambil gandum, dia bawa makanan yang cukup, ditaruh di pundaknya. Sampai pembantunya Sayyidina Umar bilang apa? Saya bawakan saja wahai khalifah. Maka apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah kau bisa membawa dosaku dan kesalahanku di punggungmu nanti ketika menghadap Allah? Kalau nggak bisa jangan bantu saya, tetap dipikul sendiri semuanya. Sampai ke tempat wanita yang lapar tadi, nggak terus dikasihkan enggak, tapi Sayyidina Umar duduk. Wanita tadi sudah duduk sama anaknya, diamkan anaknya. Beliau masakkan makanan buat wanita tadi sama anaknya. Diadon, dimasakkan yang luar biasa. Selesai dimasakkan, dikasihkan ke wanita tersebut. Terus kemudian sisanya makanannya, gandumnya dan lain sebagainya dikasihkan. Dan beliau berkata kepada wanita tadi apa? Kalau kau punya kekurangan, nanti gak punya makan atau butuh sesuatu, datanglah ke masjid, temuin Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kau akan dapatin aku di sana. Jadi tetap dia gak ngomong kalau dirinya Umar bin Khattab. Gak kepingin dipuji atas perbuatan baiknya. Datanglah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kau gak bisa ngomong langsung, kau akan dapatin saya di sana. Nanti saya yang ngomong. Jadi kedepannya kau jangan takut dan jangan khawatir. Itu yang dilakukan sama orang-orang dulu, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak hidup sendiri, mereka saling mendahulukan saudaranya. Mereka gak bisa ngelihat saudaranya itu ada butuh, mereka gak bisa diem. Melihat saudaranya ada butuhnya, mereka gak diem, mereka berjuang. Bahkan ada dulu sahabatnya Rasulullah namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu ketika menggali arit Khandak bersama Rasulullah SAW, saat itu sahabat sama Rasulullah itu menggali Khandak itu sampai 3 hari lamanya. Dan mereka gak makan, kena teriknya matahari, kecapek yang luar biasa, tanpa ada makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Dan Jabir itu melihat Rasulullah betul-betul lelah, keringatnya keluar dengan dahsyat. Dan ketika Nabi itu berdiri, nampak di perutnya Nabi itu ada beberapa batu yang diganjal. Lapar yang luar biasa. Maka tidak pakai berkata lama, Jabir langsung minta izin sama Rasulullah pulang ke rumahnya. Sama Rasulullah diizinkan pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada makanan nggak di rumah? Kata istrinya Jabir, kita cuma punya 1 ekor kambing kecil, kambing betina yang kecil, dan ada gandum yang sedikit ini. Kata Jabir, kalau begitu masak, saya mau bawa Rasulullah ke sini untuk makan. Kata istrinya, ini kalau kita masak jadinya cuma cukup buat beberapa orang. Maka kalau kau ajak Rasulullah ke sini, maka ajaklah juga bersama Rasulullah beberapa orang saja, karena ini nggak cukup. Dan Jabir nggak ngelihat Rasulullah seperti itu, nggak bisa diem. Ini kekasihnya lapar, nggak mau diem dia. Maka dia kembali kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya mau undang makan Anda di rumah, tapi makanan di rumah sedikit. Gak cukup kecuali kau hanya ajak beberapa orang daripada sahabatmu. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kau kembali. Disuruh kembali ke rumah Jabir, siap-siap sana di rumah.
Jabir kembali, Nabi Muhammad ngajak seluruh sahabatnya yang ada di Khandaq itu, jumlahnya ratusan. Ayo kita diundang makan semua sama Jabir. Dan Nabi Muhammad punya mukjizat. Salah satu mukjizatnya Nabi apa? Takfirul qalil. Sesuatu yang sedikit itu bisa menjadi banyak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istrinya Jabir itu ketika melihat Rasulullah datang ke arah rumahnya bawa ratusan sahabat, dia marah sama suaminya. Saya kan sudah bilang sama kau, ini makanan gak cukup kecuali untuk 4-5 orang. Ini lihat Rasulullah datang bawa orang-orang Muhajir, bawa orang-orang Ansor yang jumlahnya ratusan. Bagaimana? Maka Nabi ketika masuk ke rumahnya Jabir minta izin masuk ke dapur. Dan sebelumnya Jabir ketika kembali di rumah, Nabi perintahkan sama Jabir apa? Karena masakannya zaman dulu bangsa Arab itu cuma kalau daging ditaruh di dalam panci, kemudian dicampur sama gandum, kemudian diudak seperti bubur. Kata Nabi jangan diangkat dari tempat apinya, biarkan itu terus dimasak sampai saya datang. Kemudian rotinya ketika ditempelkan di tempat pembuatan roti itu jangan diambil, biarkan di situ sampai saya datang, kata Rasulullah. Maka kemudian Nabi masuk ke dapur. Ketika masuk ke dapur, Nabi minta, ayo bawa sini piring. Ketika piring itu disodorkan, Nabi ngambil rotinya tadi, disobek sama Nabi, diletakkan di piring, kemudian dikasih lauknya, bawa dimakan sama sahabat. Ambil lagi roti tadi disobek, padahal rotinya cuma satu-satu itu aja, tapi disobek sama Nabi nggak habis-habis. Dikasih daging lagi, bawa makan, kasih daging lagi makan. Ratusan sahabat semuanya makan. Sampai diriwayatkan oleh Jabir dan istrinya, Nabi Muhammad pulang makanannya masih sisa, dan kami diperintahkan sama Rasulullah untuk bersedekah dari makanan ini. Jadi ratusan sahabat makan semuanya, orang rumah itu makan masih sisa, dan sisanya disedekahkan ke orang-orang Madinah. Yang hebat dari peristiwa ini apa? Bukan mukjizatnya. Kalau mukjizat Nabi punya mukjizat sudah. Kalau Allah punya mau, semuanya bisa. Mukjizatnya Nabi memang keindahan dan sesuatu yang sangat menakjubkan. Tapi ada yang lebih menakjubkan. Yang lapar, yang pertama kali dilihat lapar sama Jabir ini Rasulullah. Yang diajak makan tuh tujuannya Jabir bawa ke rumah itu supaya yang makan siapa? Rasulullah. Malah Nabi yang paling terakhir makan. Ini loh. Ini pelajaran penting dari Rasulullah. Apa pelajarannya? Dahulukan saudaramu yang punya hajat, yang punya kebutuhan. Ini lapar semuanya. Dan Nabi diminta sama Jabir tadi cuma yang ngejak 3-4 orang. Tapi Nabi itu orang yang cintanya kepada umatnya melebihi daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Gak mungkin Nabi hanya ngejak 3-4 orang kemudian meninggalkan ratusan sahabatnya dalam keadaan yang sama. Mereka juga kelaparan, mereka juga capek, sama 3 hari gak makan. Gak akan ditinggalkan sama Nabi. Kalau saya pergi ya pergi semua, atau saya nggak pergi supaya saya ngerasakan sama yang seperti mereka. Karena Nabi sudah mengalami masa dari mulai di Mekah sampai di Madinah, susah bareng dengan sahabatnya, seneng bareng dengan sahabatnya. Maka Nabi nggak mau bawa 3 atau 4 orang. Jabir nggak ngundang semua karena apa? Memang makannya sedikit. Logikanya manusia ya nggak bisa ngundang kecuali 3-4 orang. Tapi Nabi Muhammad cara pandangnya beda dengan Jabir. Kalau Jabir karena dia makanannya sedikit ya diajak Nabi Muhammad dan 3-4 orang. Tapi Rasulullah dia adalah orang yang punya keyakinannya sama Allah luar biasa. Maka Nabi sudah nggak main hitung-hitungan. Kalau Allah mau keyakinannya Nabi, yang sedikit bisa menjadi banyak. Yang sedikit itu kalau diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala bakal cukup buat banyak. Maka Rasulullah ajak semua sahabatnya, yakin sama Allah taala, nggak akan dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semuanya makan. Dan Nabi makan yang paling terakhir, dan Nabi khidmah untuk para sahabat. Yang nuangkan, yang nyobekkan roti, yang naruh di piring itu semuanya Nabi Muhammad SAW. Lihat kepeduliannya yang luar biasa. Makanya dikatakan kasih sayang beliau kepada umatnya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sama Nabi dilayanin satu persatu para sahabatnya. Mereka semua sudah makan, baru Nabi makan. Dan berkahnya Nabi Muhammad makanan itu sampai sisa sama Nabi diperintahkan untuk membagi-baginya, disedekahkan banyak. Itu sebagian daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, walladzi wasi'a sam'ahu al-aswat ma min ahadin auda'a qalban sururan illa khalaqallahu ta'ala min dhalika sururi lutfan fa idza nazalat bihi naibah jara ilaiha kalma fi inhijarihi hatta yadrudha anhu kama tatrudal gharibatul ibil. Wa qala aidan
futil haja ahwanu min talabiha ila ghairi ahliha. Wa anhu aidan qala la tukthiru ala akhika al-hawaij fa'inal ajl idza afrata fi musyi thali ummuhu natahatuhu. Jadi di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan kepada kita ini kan kadang punya hajat, punya kebutuhan. Kata Sayyidina Ali, kehilangan sesuatu yang kita butuhkan itu masih lebih ringan daripada kita meminta bantuan untuk menunaikan kebutuhan kita kepada orang yang tidak layak untuk dimintain bantuan atau nggak bisa bantu kita. Lebih baik kehilangan daripada minta kepada orang yang bukan ahlinya. Kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita, jangan sering-sering minta bantuan kepada saudaramu. Karena apa? Anak lembu itu kalau minta nyusu terus kepada lembunya, terkadang lembunya marah sampai anaknya tuh ditanduk, diseruduk sama dia, disuruh minggir. Karena apa? Sedikit-sedikit minta nyusu, sedikit-sedikit minta nyusu. Nah, kita kalau sering minta bantuan kepada saudara kita, ditakutkan apa? Saudara kita juga marah. Saudara kita nanti akhirnya nggak membantu kita. Jadi ada kita disuruh pakai kesadaran lah, bukan sedikit-sedikit minta bantuan, sedikit-sedikit minta bantuan. Itu justru malah menjadikan orang nanti terbebani, malah marah sama kita dan tidak bantu kita. Dan kita pun kalau membantu, kita diminta untuk ikhlas supaya apa? Bantuan yang kita lakukan itu nggak jadikan kita marah sama orang yang kita bantu. Yang namanya ikhlas itu berarti ketika dikeluarkan nggak ingat sama sekali. Nggak ingat. Kalau ada orang yang mengingat kebaikannya berarti ikhlasnya masih setengah-setengah. Karena ikhlas itu ketika dia bantu selesai, nggak diingat. Besok orang yang sama datang seperti itu, ya dia seakan-akan dia nggak ingat baru ketemu sama orang ini. Nggak diingat tuh, ini kemarin sudah kesini kok minta lagi. Yang namanya ikhlas ya sudah. Yang namanya ikhlas itu menyadari kalau harta yang dia berikan kepada saudaranya itu pada dasarnya haknya orang itu yang dititipkan sama Allah kepada kita. Dan kita saat itu diberikan sama Allah kesempatan untuk dapatkan kemuliaan yang banyak nih. Ini semua kemuliaan bisa kita dapatkan ketika kita bantu hajatnya orang lain. Berarti harusnya apa? Ketika kita bersedekah, kita yang berterima kasih, bukan orang yang kita berikan sedekah yang kita tunggu terima kasihnya. Kita yang berterima kasih karena kita diberi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan. Nah, ini tanda-tanda orang yang ikhlas. Nah, ini bab ini singkat. Imam Al-Ghazali tidak membahasnya secara panjang lebar, tapi yang singkat ini sebetulnya sudah cukup buat kita. Ketika kita membantu hajatnya seseorang, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, lihat saudara kita misalnya pergi ngaji ke Masjid Segaf pagi-pagi jalan kaki, kita berhenti tuh naikkan sepeda motor, antarkan ke sini. Ini kan bagian daripada membantu hajatnya orang. Tapi jangan terus yang dipilih yang gampang-gampang. Dia punya harta, nggak pernah bantu orang lain dengan hartanya, bantunya cuma goncengkan orang saja. Lah ini berarti nggak mau naik kelas. Ya harus ada bantuannya, harus ada bantuan yang lainnya. Orang yang bersedekah itu tetap lebih afdal daripada bantuan yang lain, asalkan sama-sama ikhlas. Jangan yang dipilih yang ringan, mentang-mentang yang penting bantu hajat saudaranya, pahalanya seperti itu diambil yang paling ringan terus, gak mau naik-naik kelas. Yang enggak, tetap yang lain yang bisa kita lakukan dengan harta, gak bisa dengan tenaga, gak bisa dengan pikiran, gak bisa dengan nasihat, itu semuanya mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.